Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, pagi ini saya tengah berada di sebuah ladang yang sangat indah dan sekarang sudah terlihat hijau. Kalau beberapa waktu sebelumnya ladang ini seperti terbakar, panas, tapi sekarang sudah mulai tumbuh rumbutan yang hijau dan menyegarkan. Ada hal yang menarik yang saya dapati pagi ini ketika beberapa waktu lalu saya ke sini. Tanahnya masih berupa tanah yang keras. Kemudian tanah ini digemburkan dan sekarang sudah nampak tanaman padi yang mulai tumbuh. Kemudian di sana nampak Bapak Tani sedang menyemprotkan anti hama untuk memastikan bahwa tanaman padi ini bisa tumbuh dengan baik tanpa ada gangguan dari hama. Seperti itulah proses yang harus dilalui sebelum kita kemudian akan menuai padi. Tanahnya digemburkan, bibitnya disiapkan, kemudian setelah itu tidak bisa kita lepas begitu saja, tapi kita harus merawat dan menjaganya dan memastikan bahwa tanaman padi kita terbebas dari hama. Demikian pula dengan tanaman ibadah kita. Kita tidak lantas beribadah tanpa kemudian mengevaluasi dan menjaga ibadah kita tersebut. Kadang seperti halnya padi ini, padi yang ditanam tapi justru banyak sekali rerumputan yang ikut tumbuh bersama padi. Ada banyak macam dan ragam tanaman yang sebenarnya tidak kita tanam tapi justru ikut tumbuh bersama padi. Ketika kita beribadah, ketika kita berniat berbuat baik sebagaimana tanaman padi ini, pasti akan tumbuh berbagai perasaan. Perasaan ria, perasaan ingin dipuji, perasaan hebat, perasaan paling bagus, perasaan yang seperti hama yang akan mengotori dan mengurangi nilai keikhlasan dan ibadah kita. Karenanya sebagaimana Pak Tani tadi, atau Pak Tani yang sedang menyemprot padi ini, kita pun harus rajin-rajin menjaga amaliyah kita. Pertama tentu bibitnya, niatnya kita pastikan bahwa lillahi ta'ala, tidak ada keinginan lain, tidak ada harapan lain, tidak ada orientasi lain selain semata untuk mengharapkan ridha Allah. Kemudian juga niat saja tidak cukup. Setelah niatnya benar, kemudian sebagaimana Bapak Tani tadi, setelah menggemburkan tanahnya maka segera ditanam padi. Seperti juga kita harus melanjutkan niat kita itu dengan amaliyah yang benar. Kemudian juga kita harus merawatnya dengan sabar, dengan istiqomah, agar kemudian insya Allah kelak buah dari amaliyah kita, buah dari ibadah kita akan bisa kita petik. Sebagaimana Pak Tani tadi berharap bahwa dengan menggemburkan tanah, dengan menyemai benihnya, dengan menanam bibitnya, dengan merawat dan menjaganya, dia berharap suatu saat nanti sekitar 3 atau 6 bulan kemudian baru akan melihat hasil jerih payahnya berupa padi yang menguning, yang akan banyak dimanfaatkan oleh banyak orang. Seperti itulah ibadah kita, ibadah yang kita tanam.
ibadah yang kita semai sekali lagi harus dirawat, dijaga, sehingga kemudian ibadah kita akan berbuah. Dan sebaik-baik buah dari ibadah adalah akhlakul karimah. Jadi kita mungkin tidak perlu banyak membaca literatur seperti apa ibadah yang baik itu, seperti apa ibadah yang benar itu, karena itu bisa kita baca dari realitas kehidupan kita, realitas kehidupan pelakunya. Ibadah yang benar akan menghasilkan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, akhlakul karimah. Jadi bohong kalau ada orang yang kelihatannya rajin ibadahnya tapi kemudian masih senang mengkafirkan orang lain, masih merasa dirinya paling hebat, masih suka dengki, masih suka hasad, masih suka hasut, masih suka iri dan lain sebagainya. Artinya ketika ibadah kita tidak menghasilkan buah yang semestinya, itu seperti padi yang digerogoti hama. Padi itu seolah tumbuh tapi kemudian dalamnya tidak ada isinya. Maka merupakan, kalau ibadahnya sudah bagus, niatnya sudah bagus, menjaga dan merawatnya agar bisa berbuah itu juga merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Semoga hikmah pagi ini bisa memberikan sedikit motivasi, sedikit wawasan, sedikit pengetahuan untuk bisa kita aplikasikan bahwa sekali lagi buah ibadah adalah akhlakul karimah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.